Warning untuk PDIP, Ganjar Pranowo bisa bernasib seperti SBY. Ibu Megawati hati-hati. Nah, ini ditambah dengan dapat persamaan pertanyaan Cynthia tadi, ini juga pemanfaatan situasi dinamika internal di PD Perjuangan. Kita tahu Ganjar Pranowo itu kerap diserang juga oleh politisi PD Perjuangan karena stigma publik lebih, tanda petik ya, lebih mendukung, lebih berpihak pada Ganjar Pranowo. Dia dianggap dizolimi oleh partainya dan terus diserang. Nah, strategi ini yang saya kira PD Perjuangan harus hati-hati. Ini menjadi blunder politik. Nah, pertanyaannya kan apakah itu bisa dikaitkan dengan persepsi pemilih, misalnya terkait dengan situasi pilpres, katakanlah misalnya tafsir yang mengatakan kecenderungan statement teman-teman PD Perjuangan lebih menguat Mbak Puan, sebenarnya Mbak Puan sendiri memiliki elektabilitas bisa dikatakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Mas Ganjar ataupun jauh lebih rendah dibandingkan dengan PD Perjuangan sendiri. Terbukti dari beberapa data survei, misalnya pemilih PDIP yang memilih Ganjar lebih tinggi dibanding dengan calon-calon dari kader PDIP yang lain. Artinya efek elektoralnya akan jauh lebih tinggi kalau seandainya PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo. Politik terkadang memang kejam. Keputusan elit partai sangat menentukan nasib kadernya. Mungkin begitulah kira-kira kondisi yang sedang terjadi terhadap salah satu kader terbaik PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Hasil survei menyatakan bahwa Ganjar merupakan salah satu dari 3 yang terkuat kandidat calon presiden tahun 2024 nanti. Elektabilitas Ganjar sangat stabil, bahwa beberapa kali mampu menyalip elektabilitas Prabowo Subianto. Padahal Prabowo merupakan tokoh terkuat di partai besar, yaitu Partai Gerindra. Tetapi elektabilitas dan popularitas Ganjar tidak cukup untuk membuat elit PDIP mendorongnya jadi capres. Padahal jika PDIP melakukannya, kemungkinan PDIP kembali akan sukses. PDIP bisa menjadi pemenang pemilu seperti pada 2 pemilu sebelumnya. Bahkan salah satu kadernya bisa kembali menjadi Presiden Republik Indonesia periode selanjutnya. Bukan gak mungkin, malah bisa 2 periode. Tapi sayang, Ganjar seolah diabaikan. PDIP walaupun belum memutuskan secara resmi, tetapi indikasi kuat capres dari PDIP adalah sang putri mahkota Puan Maharani. Berbagai baliho dengan foto Puan bertebaran di berbagai wilayah strategis di Indonesia. Bahkan beberapa bantuan sembako yang dibagikan untuk masyarakat sudah ditempeli sama foto Puan Maharani. Potensi Ganjar sepertinya tidak digunakan maksimal. Potensi Ganjar yang sudah level nasional seolah diinjak agar hanya berlaku di level provinsi. Kabar terbaru, PDIP akan mempertimbangkan Ganjar menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2022 ini. Indikasi Ganjar diabaikan sudah terjadi beberapa waktu yang lalu ketika PDIP menyelenggarakan konsolidasi di Jawa Tengah. Ganjar selaku tuan rumah tidak diundang sama sekali. Bahkan sungguh aneh dan membingungkan. Tapi kemudian terjawab bahwa Ganjar tidak diundang karena dianggap terlalu berambisi menjadi presiden, padahal belum ada keputusan partai, begitu katanya. Dan kejadian terbaru seolah menegaskan bahwa PDIP mengejar Ganjar agar jangan berambisi menjadi presiden. PDIP seolah-olah menekan Ganjar agar popularitas dan elektabilitas naik, padahal semakin ditekan, semakin disakiti, maka Ganjar bisa saja seperti SBY dulu, semakin berkibar. Ganjar memberikan bantuan sembako dan mainan untuk anak-anaknya. Selain itu, ia juga dijanjikan renovasi rumah serta alat pencuci motor untuk membuka usaha oleh Ganjar. Akan tetapi, Fajar mengatakan janji renovasi rumah belum terrealisasi. Dia kecewa lalu mengembalikan bantuan mainan yang diberikan Ganjar kepada kelurahan. Mengenai sembako, tidak ia kembalikan karena sudah ia pakai bersama keluarga. Sikap Fajar itu seperti ada tekanan dan tidak bijaksana. Sikap Fajar itu tidak etis. Sebagai sama kader PDIP, seharusnya tidak perlu bersikap seperti itu. Kalau nggak terima, ya nggak perlu teriak-teriak seperti itu. Cukup bicara internal partai saja. Ganjar merupakan kader PDIP. Fajar juga pengurus PAC. Lebih baik diselesaikan dengan senyap secara internal partai saja. Sikap Fajar itu seolah didasari tekanan dari pihak tertentu. Pasalnya kita pernah mendengarkan ada orang yang mengembalikan bantuan dengan alasan harga diri. Tindakan Fajar ini malah merugikan partai karena sesama kader malah bertengkar. Selain itu, jika menerima bantuan dari yang lain tidak ada yang mempermasalahkan, apalagi sampai mengembalikan bantuan tersebut. Misalnya bantuan berupa beras dengan tas bergambar Ketua DPR Puan Maharani. Enggak satu pun penerima bantuan beras yang mengembalikan bantuan tersebut. Waktu Pak Jokowi memberikan bantuan, kemudian dikabarkan di media sosial, enggak ada yang meributkan, santuy aja. Tekanan dari PDIP untuk Ganjar seolah terbukti.
Ganjar Pranowo kembali mendapatkan cibiran dari internal PDI Perjuangan. Konten video yang berjudul Rumah Kader di Tanah Bengkok dianggap mengeksploitasi kemiskinan untuk pencitraan yang arahnya kepada politik 2024. Padahal, dulu untuk menjadi Presiden RI harus mendapatkan dukungan suara dari anggota parlemen di Senayan. Jadi capres dan cawapres hanya fokus untuk merayu atau melobi para anggota DPR sebanyak-banyaknya. Mulai dari lobby politik dan mungkin lobby uang dan juga kekuasaan, jadi anggota dewan yang terhormat yang sudah kaya, masa pilpres akan lebih sibuk dan berpotensi mendapatkan berbagai masukan uang dari capres dan cawapresnya. Diakui atau tidak, money politik mungkin tetap terjadi. Kalau dulu anggota dewan yang mendapatkan fulus, sekarang masyarakat langsung yang mendapatkannya. Apakah baik atau tidak? Ya, setiap orang punya pendapat masing-masing ya. Jokowi mampu menjadi presiden 2 periode karena didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Jokowi mampu dekat dengan rakyat yang memberikan kesan positif. Belusukan ala Jokowi yang disukai masyarakat. Nggak heran kalau Jokowi mengunjungi suatu tempat sambutan masyarakatnya. Di sana begitu heboh dan bersukaria. SBY mampu jadi presiden selama 2 periode karena dianggap tokoh yang paling pantas dibandingkan kandidat yang lain waktu itu. Selain itu, SBY juga diuntungkan oleh peristiwa politik yang membuat seolah-olah SBY sebagai orang yang dizalimi. Ya, dulu ketika menjabat sebagai menteri di era Megawati, kemudian ia dipecat, beredar rumor yang nggak bisa dibendung, katanya SBY dizalimi Megawati karena pengen maju sebagai capres menyaingi pencalonan Megawati. Dan diakui atau tidak, rumor itu memberikan keuntungan bagi SBY. Masyarakat yang mengetahui rumor ini bersimpati kepada SBY sebagai orang yang dizalimi. Makanya SBY dengan Partai Demokratnya mampu menjadi presiden. Ya, agak mirip sih. Sekarang ini kondisi terzalimi yang mungkin akan terjadi kepada sosok Ganjar. Gubernur Jawa Tengah ini konon dipinggirkan oleh PDIP karena katanya berambisi menjadi capres. Sedangkan PDIP sendiri belum mengizinkan. Bahkan katanya juga sekarang ini PDIP seolah-olah ingin mendorong sang putri mahkota yakni Puan Maharani untuk lebih populer demi maju di Pilpres 2024. Ganjar yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah merupakan kader PDI Perjuangan. Lewat partai Banteng itu Ganjar mampu menjadi anggota DPR RI 2 periode dan Gubernur Jawa Tengah. Ganjar bersama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan juga konsisten berada di 3 besar kandidat capres. Elektabilitas Ganjar pun juga sangat tinggi, bahkan dalam beberapa hasil survei mampu mengalahkan Prabowo Subianto. Sepintas bagi Ganjar, jalan menuju pencapresan akan mulus karena elektabilitas tinggi. Pengalaman memimpin masyarakat sipil teruji serta menjadi kader partai, tetapi ternyata kenyataan di lapangan tidak seindah teori Ferguson. Ya, dengan kelebihan yang cukup mentereng dari seorang Ganjar Pranowo, ternyata tidak mampu meyakinkan PDIP. Dalam hal ini Megawati sebagai pemegang hak penuh penentu capres untuk berdiri kepadanya. Megawati itu seolah-olah mengabaikan potensi Ganjar dan lebih fokus untuk memberdayakan Puan Maharani anaknya sendiri.